Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar nih semua? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, luar biasa. Encik Titi apa kabar? Wah, luar biasa sekali. Encik Cindra bagaimana kabar? Puji Tuhan. Sehat, kuat, penuh berkat Tuhan. Wah, Nah, Encik Titi, ini ada yang lain nggak dari kita ini? ada Encik ini, ada ini. Kita pakai apa ini? Jadi ada Ada bunga-bunganya apa ini? ini, terus kita pakai mahkota yang ada Iya, bunga-bunganya. bunga. Ini ibadah kita dalam rangka apa ini? Hari doa sedunia, Encik. Oh iya, Hari Doa Sedunia adik-adik. Hari Doa Sedunia ini kita nanti kita akan ibadah bersama-sama dengan anak-anak di negara Vanuatu. Negara apa ini, Cici? Vanuatu. Vanuatu. Iya. Negara itu tempatnya lumayan jauh ya, Cici, Iya, ya? jauh. Nanti adik-adik akan lihat petanya di mana, ya. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa dulu dan doa ini akan dibawakan oleh Encik Nita, ya, kepada Silakan. Nita, silakan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulaikan ibadah. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati ibadah kami ini mulai dari awal hingga pada akhirnya. Saat ini kami bersyukur kami akan mengadakan ibadah Hari Doa Sedunia Anak bersama teman-teman kami, bersama anak-anak yang ada di Vanuatu. Kami mau berdoa Tuhan agar supaya kami diberikan kesehatan, kekuatan, kami boleh mengikuti ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Encik Nita yang telah membawa kita dalam doa pembukaan. ya. Adik-adik, sekarang ayo kita akan menyanyi, semuanya berdiri. Kita menyanyi Aku Anak Terang. Dengan gerakannya ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Ya, sekali lagi. Satu kali lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik di rumah dan Cici, apa ada sukacita? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, luar biasa. Iya, adik-adik semua masih semangat kan? Iya, kita angkat lagi satu pujian yang berkata, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua
berdiri, kita akan apa? Enci Titi masuk Ucap dalam salam dan ucap salam bacaan dan baca Mazmur. Mazmur. Iya. Nah, adik-adik kita akan ucap salam dan baca Mazmur. Adik-adik Enci duluan, baru nanti adik-adik ikut Enci Titi, ya. Duh, Enci Pema Kota ini agak miring-miring Enci Lia. Oh, tidak. Tetap cantik toh. Oke, ayo semuanya berdiri. Kita akan ucap salam dan baca Mazmur. Tuhan beserta kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oke, amin. Adik-adik, karena hari ini kita ibadah HDS, berarti kan kita akan beribadah bersama anak-anak di Vanuatu ya, Cici ya. Jadi kita akan masuk dalam ibadah HDS kita. Nah, nanti akan Ici tampilkan dulu ya. Ici akan tampilkan dulu nih di mana sih Vanuatu itu ya. Lihat Nanti petanya, ada berarti lihat ya, petanya. Cici. Iya, nanti ada di petanya ya. Nah, adik-adik, ini tampilan gambar depannya ini adalah Hari Doa Sedunia 2021 dengan judul Membangun di Atas Dasar yang Kuat. Terdapat di dalam ayat Alkitab Matius 7 ayat 24 sampai 27. Gambar ini dilukis oleh pelukis yang bernama Juliet Pita. Lahir pada tahun 1964 di Pulau Eromando. Saat ini merupakan artis paling terkenal di Vanuatu. Wah, artis ya sekarang jadi Enci ya. Iya, Ci. Terkenal ya. Iya, ia mampu menghasilkan uang dari karya seni yang dibuatnya. Tetapi dia percaya bahwa ini merupakan rencana Tuhan untuknya. Dia lalu memberikan semua uang yang dihasilkan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik, ini adalah peta negara Vanuatu. Bisa kita lihat nih ya, yang di lingkar warna merah itu adalah negara Vanuatu. Nah, hari ini kita kan akan, tadi sudah Enci sampaikan bahwa kita akan belajar bersama-sama dengan anak-anak di Vanuatu dan tentang kehidupan mereka yang berada di desa-desa dan di pulau-pulau di Samudra Pasifik. Ya, sudah bisa didapat ya. Semua adik-adik sudah lihat ya di rumah Vanuatu itu negaranya di mana. Sekarang ayo kita lihat lagi apalagi ya yang ada di negara Vanuatu itu. Iya, negara Vanuatu adalah negara merdeka yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Negara ini memiliki banyak pulau dan pantai yang sangat indah. Namun, pulau-pulau tersebut rawan bencana alam seperti angin topan, banjir, dan letusan gunung berapi. Juga yang terparah angin topan tropis kategori 5. Wah, ternyata di sana rawan juga ya, Ci. Ya, tempatnya. Ini pernah melanda Vanuatu pada tanggal 13 Maret 2015 loh, Ci. Oh, kasihan ya. Semoga mereka pada sekarang ini sudah dalam keadaan baik-baik saja, sudah bisa pulih kembali negaranya. Nah, sekarang iklimnya nih, adik-adik, di sana ternyata hanya memiliki 2 iklim. Satu musim panas dan lembab. Dari November hingga bulan Maret biasanya akan ada hujan lebat dan angin seperti siklon, dan musim kemarau dari April hingga Oktober saat iklim yang sedang. Ya, jadi kayaknya di sana hampir sama juga ya dengan Indonesia, cuma ada 2 musim panas dan musim hujan. Tapi kayaknya kalau Indonesia ada tambahan deh, Ci. Pancaroba. Bukan, salah. Musim apa ya? Musim durian. Oh, musim durian. Aduh, jadi makan durian, Ci. Oke, kita next ke hewan. Nah, di sini adik-adik lihat di layar bahwa di sini ada hewannya nih, ada burung. Oh iya, Ci. Untuk hewan tidak hanya mamalia besar yang berasal dari negara ini, seperti ular berbisa ataupun laba-laba. Babi dan unggas liar adalah hewan yang paling banyak ditemukan. Salah satunya itu dipuji. Babi hutan sangat penting bagi budaya mereka karena gadingnya digunakan untuk simbol nasional lambang negara ini, Ci. Ya, wilayah ini juga kaya akan kehidupan lautnya dengan penyu dan lumba-lumba dan banyak lagi jenis-jenis ikan yang lainnya. Iya, kayaknya di sana lautnya bagus sekali ya, Ci. Iya, Ci. Nah, untuk makanan di sini kan adik-adik bisa lihat. Di sini ada makanan khasnya namanya lap-lap.
Lap-lap. Nah, sebagian di sana itu adik-adik selain dengan makanan lap-lap ini, ada juga buah dan sayur. Nah, di sana buah dan sayurnya dibudidayakan secara organik atau tidak menggunakan pupuk kimia. Oh, bagus Ya. sekali ya, Miss ya. Terkecuali untuk yang diimpor. Terus ada juga nih daging sapi. Ternyata daging sapi dari Vanuatu itu adalah yang terbaik di dunia. Berarti yang daging sapi ini yang biasa diimpor. Iya. Nah, kita masuk ke penduduk. Adik-adik bisa lihat nih penduduk. Nah, mungkin dengan lihat gambar ini makanya adik-adik bisa tahu kenapa Enci Indra dan Enci Kristi menggunakan tambahan aksesoris seperti ikat kepala atau mahkota bunga-bunga dan rumbai-rumbai nih. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya. Di sini ternyata penduduk Vanuatu ini hampir sama ya dengan teman-teman kita di daerah Jayapura, seperti teman-teman kita di sana ya, Ci, ya. Dari budayanya itu hampir sama, dengan cara berpakaiannya pun hampir sama. Iya, penduduk asli Vanuatu sebagian besar mereka adalah keturunan Melanesia dan sejumlah kecil berasal dari Polynesia. Ada juga yang berasal dari kepulauan Pasifik lain yang tinggal di Vanuatu, serta dari Asia dan negara-negara lain seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Pendidikan di sana, sebagian besar anak yang tinggal di pedesaan tanpa sekolah. Beberapa dari mereka harus berjalan jauh untuk bersekolah atau meninggalkan desa mereka untuk masuk ke sekolah bersama. Wah, kasihan ya, Ci ya. Mereka harus Iya. berjalan jauh ke sekolah. Jadi makanya kita tuh adik-adik di sini harus bersyukur, ya, bersyukur sama Tuhan karena adik-adik masih bisa sekolah. Tidak seperti teman-teman kita yang ada di Vanuatu. Mereka kadang tidak bersekolah karena tempatnya Jauh sekali. iya, jauh sekali. Mereka harus berjalan kaki atau mereka harus keluar kota supaya mereka bisa tinggal di asrama, Iya. supaya mereka bersekolah. Adik-adik di sini kan masih harus bisa bersekolah. Mumpung sekarang masih sekolah dari rumah, semua fasilitas ada ya, Ci, ya. Kalaupun sudah mulai sekolah, adik-adik diantar mama papa, naik oto, naik motor, ataupun bawa sepeda sendiri. Jadi sangat bersyukur ya, adik-adik di rumah harus bersyukur sama Tuhan karena Tuhan memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa buat adik-adik. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Untuk bahasanya mereka di sana, adik-adik di Vanuatu, mereka menggunakan bahasa lokal ya. Mereka menggunakan bahasa, ada yang namanya bahasa apa sih? Bislama. Nah, bahasa Bislama, bukan bis yang lama, bukan Bukan. ya. Tapi Bislama. Dan juga mereka diajari bahasa Inggris dan Perancis di sekolah. Wah, Enci, ternyata tidak hanya perjalanan ke sekolahnya mereka yang jauh dan bahasa lokal yang mereka pelajari, ternyata mereka senyum-senyumnya itu indah-indah, Enci. Coba adik-adik di rumah bagaimana senyum yang indah Coba ini? kasih tunjuk dulu tuh Iya, senyum, iya. senyum yang lebar. Ya, kasih tunjuk sama adik, Iya. sama kakak, sama mama, sama papa, sama oma dan opa. Ini saya Senyum punya yang senyum yang paling indah. indah. Ya, Iya. senyum yang indah sama-sama dengan teman-teman yang ada di negara Vanuatu. Nah, itu ya adik-adik cerita tentang negara Vanuatu. Adik-adik sudah tahu, kita sudah sama-sama belajar. Ayo, sekarang kita mau berdoa nih. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami dan mengasihi seluruh anak-anak di dunia. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Dan kami juga dapat bersama, dan kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk senyum yang indah yang Engkau berikan bagi anak-anak Vanuatu dan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, setelah tadi kita tahu tentang negara Vanuatu, sekarang kita akan masuk dengan cerita. Ya. Iya. Cerita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Enci Vina. Silakan Cipina. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini Enci Vina akan menceritakan tentang dua pemuda yang ingin berniat membangun rumah. Penasaran? Oke, Enci akan cerita.
Jadi, suatu hari ada seorang pemuda yang berbaju warna biru ini. Dia sedang ingin membangun rumahnya. Dia ingin membangun rumahnya di atas sebuah gunung batu yang tinggi. Kemudian dia menyiapkan peralatan seperti batu, kayu, ya kan? Ya namanya untuk orang membangun rumah. Kemudian temannya ini, si bapak yang memakai baju orange ini juga berniat membangun rumah. Namun dia berniat membangun rumahnya di sebuah pasir, di suatu pasir. Sedangkan si pemuda ini ingin membangun rumahnya di gunung batu yang tinggi. Maka dia ejek-ejeklah si temannya ini. Katanya, ngapain bangun rumah di atas gunung batu? Bikin capek-capek, bikin habis tenaga. Mendingan kayak saya, bangun rumahnya di di atas pasir. Tenagaku tidak terbuang, waktu santaiku lebih banyak daripadamu. Tapi si pemuda ini tetap menjalankan tugasnya. Dia tetap bertekad untuk membangun rumahnya di atas gunung batu yang tinggi. Dia tidak pedulikan ejekannya temannya ini. Terus si temannya ini bilang, "Coba lihat rumahku. Rumahku sudah jadi. Rumahmu belum jadi apa-apa, belum berdiri kokoh. Tapi rumahku sudah jadi megah, sudah berdiri kokoh, tanpa tenaga yang terbuang banyak." Nah, inilah penampakan rumah si bapak yang berbaju orange tadi. Bagus kan? Coba lihat. Ada pintunya, ada jendelanya, ada tangganya. Ini rumah yang didirikan di atas pasir. Nah, sedangkan ini rumah si pemuda yang berbaju biru. Masih sekitar 80% lah pembangunan rumahnya. Coba lihat. Masih berbentuk biasa, belum ada atapnya, tapi sudah terbangun yang lainnya, sudah terbentuk dindingnya. Sedangkan ini rumah si bapak yang berbaju orange tadi. Lihat, beda kan? Karena pembangunannya di pasir, jadi cepat. Jadi barang-barangnya si bapak itu tidak perlu diangkat ke gunung batu. Jadi pengerjaannya cepat selesai. Sedangkan si pemuda ini buat rumahnya di atas gunung batu. Jadi barang-barangnya, perkakasnya semua dibawa di atas gunung batu. Jadi prosesnya lebih lama ketimbang si bapak yang berbaju orange tadi. Namun pada suatu ketika tiba-tiba hujan turun. Turun sangat lama hingga banjir. Dan kemudian rumahnya si bapak ini kebanjiran. Rumahnya rusak. Coba lihat. Rumahnya kena banjir. Rumahnya hancur. Tidak ada sudah yang tersisa. Tapi rumahnya si pemuda yang berbaju biru itu di atas gunung batu. Jadi tidak kena banjir, tidak rusak. Fondasinya kokoh. Sedangkan rumahnya si bapak yang berbaju orange tadi kebanjiran, rusak. Coba lihat sisa kayu-kayunya kan yang tenggelam. Akhirnya si bapak yang berbaju orange ini sedih. Dia stres, dia bingung. Aduh, rumahku rusak, sisa kayu-kayunya. Bagaimana lagi saya membangunnya? Ya kan? Kasihan dia mukanya. Jadi,
pelajaran yang kita bisa petik dari cerita ini yaitu seorang yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian dia mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menanamkan dalam dirinya sendiri dan melakukannya, itu merupakan gambaran seseorang yang membangun rumah di atas gunung batu. Nah, sedangkan seseorang yang mendengarkan firman Tuhan juga, namun tidak mengimaninya dan tidak melakukan dalam kehidupannya sehari-hari, maka ia sama seperti seseorang yang membangun rumah di atas pasir. Contohnya, kalau adik-adik dengarkan firman Tuhan terus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kayak misalnya mama papa suruh ke gereja, ikut ibadah sekolah minggu, tidak marah-marah orang tua, tidak membantah. Nah, itu salah satu contoh adik-adik seperti orang bijak, orang pintar tadi yang membangun rumah di atas gunung batu. Sedangkan jika adik-adik tidak mendengarkan firman Tuhan, hanya bermain, terus berbohong sama orang tua, suka membantah, nah itu sama seperti seseorang yang membangun rumahnya di atas pasir. Jadi adik-adik pilih yang mana nih? Bangun rumah di atas gunung batu atau bangun rumah seperti di atas pasir yang kalau kena ada masalahnya, ada masalah sedikit pasti hancur, ya kan? Oke adik-adik, ini demikian cerita dari Enci. Semoga adik-adik Enci harap seperti seseorang yang membangun rumah di atas gunung batu. Cerita Enci tadi terdapat di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca sama-sama. Yaitu 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Baik, terima kasih Enci Vina untuk ceritanya. Nah, adik-adik setelah mendengarkan cerita, ayo kita mau menyanyi sama-sama tapi berdiri. Karena kan tadi Enci Vina bercerita tentang apa? Tentang membangun rumah. Sekarang ayo kita menyanyi tentang membangun rumah juga. Orang pintar membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah. Tapi rumah tetap teguh. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah. Lalu rumah robohlah. Ya, jadi itu Enci Titi kalau orang pintar dia membangun rumah di batu karang yang teguh, ya sama seperti adik-adik. Berarti adik-adik menjadi anak-anak yang bijak, tahu dalam memilih teman, tahu dalam berucap, dalam berbicara kepada orang yang lebih tua,
persembahan. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik di rumah siapkan persembahannya. Kita angkat pujian Bersyukur kepada Tuhan. Tepuk tangan ya sambil kasih persembahannya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah masuk di pembukaan, sudah dengar cerita, sudah memberikan persembahan. Apa lagi? Sekarang tiba saatnya kita akan doa syafaat. Syafaat. Iya, yang akan pimpin doa syafaat kita pada saat ini Encinita. Kepada Encinita dipersilakan. Silakan. Baiklah adik-adik, tadi sudah kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman itu boleh selalu menjadi pedoman, suluh, dan menjadi teladan untuk adik-adik bertumbuh, berkembang, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bijak ya. Kita akan berdoa syafaat, kita akan saling mendukung dalam doa buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi sakit di rumah atau lagi ada pergumulan lain bersama orang tua dan keluarga. Adik-adik yang saat ini lagi bersuka cita karena berulang tahun atau lagi bersyukur oleh karena sesuatu hal yang mereka inginkan, yang mereka cita-citakan itu boleh berhasil. Ataupun adik-adik yang mungkin saat ini berhasil dalam studinya, kita saling mendukung dalam doa ya. Begitu juga ya adik-adik, kita saling mendukung dalam doa buat teman-teman kita yang ada di Vanuatu dengan keberadaan mereka saat ini, maupun adik-adik semua yang saat ini masih belajar secara online. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah pada pagi ini. Tuhan Yesus, kiranya memberkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang saat ini masih mengadakan ibadah secara online. Tuhan Yesus berkati setiap peribadatan kami, walaupun saat ini kami belum bisa bertemu secara langsung, baik kami sebagai anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu belum bisa bertemu langsung dalam persekutuan ibadah, belum bisa berkumpul bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Namun kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami dalam persekutuan-persekutuan ibadah yang boleh tercipta. Kami yakin dan percaya itu boleh terlaksana ya Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan. Memberkati ya Tuhan kami anak-anak sekolah minggu yang saat ini masih belajar secara online. Kiranya ya Tuhan kami diberikan kesehatan, kekuatan selalu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami mampu untuk belajar secara online, kami mampu menerima pelajaran itu dan kami boleh mengerti, sehingga pada saatnya nanti kami akan mengadakan ulangan, itu boleh kami lakukan dengan sepenuh hati kami dan kejujuran kami ya Tuhan. Memberkati ya Tuhan buat anak-anak, buat teman-teman kami yang mungkin saat ini belajar secara online, mereka masih terbatas, mereka masih sangat membutuhkan keperluan-keperluan untuk beribadah secara online ini. Mungkin mereka tidak punya alat atau apapun ya Tuhan, Engkau memperlengkapi mereka, penuhi kebutuhan mereka ya Tuhan. Memberkati orang-orang tua, anak-anak sekolah minggu, berikan kesehatan, kekuatan selalu dalam mendampingi, menjaga dan membesarkan anak-anak ya Tuhan. Memberkati agar supaya lewat usaha, lewat pekerjaan mereka boleh berhasil. Tuhan Yesus memberkati juga ya Tuhan gereja kami, gereja GPID Ebenezer. Biarlah ya kasih Tuhan selalu menyertai dan memberkati, kasih sukacita, kerukunan, kedamaian boleh tercipta di dalamnya ya Bapa. Tuhan Allah Bapa di sorga memberkati guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, agar mereka sehat, kuat selalu,
Mereka selalu ikhlas, tulus hati dalam melayani Engkau lewat pengajaran-pengajaran, lewat kegiatan, lewat aktivitas sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam persekutuan kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan itu, agar supaya persembahan itu boleh dipergunakan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati orang tua kami yang sedang bekerja juga, sehingga berkat-berkat Tuhan selalu tercukupkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan. Tadi kami sudah melaksanakan ibadah hari doa sedunia anak, dan kami bersama-sama teman-teman kami yang di Vanuatu, Engkau memberkati juga ya Tuhan. Anak-anak yang berada di sana, Engkau mau menolong, melihat keberadaan kehidupan mereka, mau cukupkan kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan selalu bagi teman-teman kami yang ada di sana. Tuhan berkati juga tempat mereka agar supaya tercipta kerukunan, kedamaian, dan ketentraman selalu. Tuhan Yesus, bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini berhari ulang tahun, bersyukur dan bersuka cita oleh karena cita-cita harapan mereka yang terwujud, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau syukuri semuanya itu ya Tuhan. Memberkati teman-teman kami ataupun para orang tua anak sekolah minggu yang saat ini sakit, yang terbaring lemah karena sakit Tuhan, yang minum obat. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan, agar supaya mereka boleh pulih, mereka boleh disembuhkan dari segala sakit yang mereka rasakan. Tuhan Allah Bapa di sorga memberkati ya Tuhan seluruh rencana-rencana, harapan-harapan kami anak sekolah minggu maupun seluruh guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau memberkati juga para orang tua yang selalu berusaha, bekerja, dan dalam keseharian kehidupan mereka, agar supaya berkat-berkat Tuhan selalu tercukupi dalam kehidupan keluarga, anak-anak sekolah minggu, dan orang tua. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami bawa-bawa doa syukur kami ini ke dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih kepada Cinta Cinta yang telah membawa kita dalam doa syafaat. Ya, adik-adik, masih ada sukacitanya? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, luar biasa. Iya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian yang berkata, Pekerja Kristus yang mulia. Ayo berdiri ya, berdiri semuanya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, sialalah Allahku luar biasa. Sialalah Dia Raja segala raja. Sialalah memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Sialalah aku dipakai olehnya. Sialalah sungguh amat istimewa, ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Oke adik-adik, dengan berakhirnya lagu ini, maka berakhir sudah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Iya. Terima kasih semuanya sudah ikut ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.